ya. Jadi saudara Mahfud sendiri sudah pernah mengatakan, ya, orang yang berhati malaikat nyebur ke sistem itu jadi iblis. Benar itu. Jadi saudara tidak bisa berharap banyak, dan kita sebagai rakyat tidak bisa berharap banyak jika sistem itu dilanggengkan, dan pasti ingin dilanggengkan. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun DPR-nya, MPR-nya, itu sistemnya persoalannya. Jadi nggak bisa diperbaiki dalam satu sisi, di dalam sisi lain, karena saling berkait. Sistem itu seperti itu, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali saudara pemirsa. Salam kritis, salam untuk Indonesia yang merdeka. Pada kesempatan ini, saudara pemirsa, kita akan melihat beberapa video, potongan video sebagai satu bahan ulasan. Nah, video tersebut menunjukkan sebuah fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita. Marilah kita lihat videonya. Kok kelontong ya? Iya, itu maksudnya itu apa? Anda mau beli apa? Kalau Anda punya masalah hukum, tinggal datang. Mau ke pengadilan bisa, kalau kasusnya masih di kejaksaan bisa cari di kejaksaan, kalau kepolisian ke kepolisian. Anda bisa pesan di situ. Ijon perkara. Tahu ijon perkara? Apa itu? Anda melakukan pelanggaran, Oke. ya. Belum disidik, tapi nanti mafianya sudah datang kantor polisi. Ini nanti yang nyidik ini ya polisinya. Bukan polisi yang nentukan, polisinya ini. Waduh. Kemudian pasalnya yang dipakai ini. Sesudah masuk di kepolisian, kejaksaan diijon lagi, jaksanya ini. Nanti hakimnya ini. Waduh. Itu real tuh, bro. Real yang masuk-masuk ke penjara tuh kan begitu. Sakit, jangan bener nih Sylvester lagi mencret di rumah ini. Ketakutan luar biasa, takut ditangkap oleh jaksa. Bagi jaksa nggak usah pedulikan mau mencret kayak mau ngapain kayak, tetap tangkap. Karena itu adalah tugas, kewenangan dan tanggung jawab jaksa, ketimbang institusi kejaksaan tercoreng ya, hanya gara-gara tidak menjalankan kewenangannya untuk menangkap terpidana yang sudah inkrah 6 tahun. Nah, saya hanya akan menyampaikan 4 hal. 1, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? Nah, itulah saudara. Video-video ini menunjukkan bahwa fakta-fakta yang terjadi ini ya sangatlah mencengangkan. Mengapa saya katakan demikian? Karena seorang pemimpin negara yang kemudian sekarang sudah tidak memimpin lagi, yaitu Profesor Mahfud MD. Ini orang yang mempunyai pengalaman yang sangat banyak di dalam pemerintahan. Ya. Beliau sampai mengatakan demikian. Ya. Artinya negara ini memang intinya 3 hal. Ya. Yang berlangsung, yang ditampilkan di dalam hari-harinya itu 3 hal. Ya, makanya beliau ini jabatan terakhirnya adalah Menko Polhukam, menteri yang mengkoordinasikan
persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan politik, dan persoalan keamanan. Jadi memang di situ negara intinya. Ya. Jadi beliau itu punya kedudukan mampu mengkoordinasikan dari mulai tingkat kejaksaan, ya, tingkat kehakiman, kepolisian, dan tentara. Bahkan seluruh partai politik berada di bawah koordinasinya. Ya. Jadi hampir semua bisa dikoordinasikan. Lalu jika beliau sampai mengatakan demikian, ya, itulah yang saya maksudkan bahwa hukum, ya, ini merupakan komoditas, ya, komoditas, fabrikasi. Jadi didesain hukum itu bukan untuk menertibkan, bukan untuk memberikan keamanan dan keadilan buat masyarakat. Ya. Jadi ucapan apa yang disampaikan oleh saudara Mahfud MD ini terkonfirmasi, ya, pada video berikutnya itu tadi, ya, di mana ada seorang yang sudah dinyatakan terhukum, terpidana, lalu tidak dilaksanakan putusannya yang sudah inkrah, ya. Kemudian juga ada putusan yang tidak sesuai dengan keadilannya. Nah itu saudara. Jadi terkonfirmasi, artinya apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud ini benar. Apa yang membenarkan? Ya prakteknya pada dua kasus itu saudara. Yaitu kasus Tom Lembong dan kasus Sylvester Matutina. Jadi di situ ada istilah ijonnya, betul sekali. Dan ini akan berlangsung sampai kapan? Ya selama mereka berkuasa. Siapapun yang mau berkuasa maka akan mendapati sistem seperti itu. Ya. Jadi saudara Mahfud sendiri sudah pernah mengatakan, ya, orang yang berhati malaikat nyebur ke sistem itu jadi iblis. Benar ya? Jadi saudara tidak bisa berharap banyak dan kita sebagai rakyat tidak bisa berharap banyak jika sistem itu dilanggengkan, dan pasti ingin dilanggengkan. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun DPR-nya, MPR-nya, itu sistemnya persoalan. Jadi nggak bisa diperbaiki dalam satu sisi, di dalam sisi lain, karena saling berkait. Sistem itu seperti itu, saudara. Ya, saling berkait nggak bisa, hanya satu-satu diperbaiki, nggak bisa, saudara. Ini bukan renovasi, tapi ambrukin itu bangunan, ambrukin itu sistem, bangun sistem baru. Yaitu saudara. Nah ini mari kita nilai. Dengan apa kita menilainya? Ya bagi muslim tentunya adalah Quran. Quran akan menilai, ya, akan memahamkan kepada kita semua, ya, nilai itu memang cuma dua, hak, batil, benar, salah. Cuma itu hitam putih. Lantas secara kasat mata, secara mudah kita menangkapnya. Tanpa Quran pun orang sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan batil. Nah, untuk menegaskannya perbuatan batil ini, ya, supaya kita semua tahu bahwa memang Al-Quran ini adalah miqdarul haq, ukuran yang pasti benar. Benar di dalam apa? Benar di dalam menilai mana hak, mana batil. Inilah doa saudara yang senantiasa, ya Allah tunjukilah yang benar itu benar, yang batil itu batil. Nah itulah fakta kebatilan. Ya, coba perhatikan ayat ini saudara. Ya, untuk menilai
peristiwa-peristiwa dan kasus-kasus apapun yang terjadi, sebenarnya Al-Quran itu sudah mendampingi. Nah, mendampingi apa? Mendampingi fakta-fakta. Kan kita sudah punya keyakinan bahwa Al-Quran itu berlaku sepanjang masa sebagai petunjuk, sebagai hudan. Jika ada peristiwa seperti itu, maka Qur'annya itu mendampinginya agar manusia mendapat hudan. Itulah fakta, Qur'an adalah datanya. Ya. Dalam surat Asy-Syadd, ya, saya perhatikan. Ya, saya garis bawahi. Surat Asy-Syadd itu berbicara tentang masalah hukum. Surat 38, 26. Ya. Allah berfirman, fahkum bainan nas bil haq. Kan begitu. Hukumi manusia, atur manusia, tata manusia, adili manusia. Kan begitu perintahnya. Fahkum bainan nas bil haq. Ya. Secara hak itu artinya benar. Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu adalah rekayasa. Nah, keukur kan? Sedangkan Allahnya mengatakan. Lah kalau Quran itu bisu karena nggak ada yang menyampaikan. Nah ini saya sampaikan. Jadi Quran itu bersuara. Siapa yang menyampaikan? Ya para ulama, para kiai, para ustadz pada saat ini. Kalau zaman dulu para nabi, para rasul. Kalau sekarang ya para ulama, para kiai, para ustadz. Bicara. Fahkum bainan nas bil haq wala tattabi'il hawa. Itu saudara. Jangan engkau mengikuti hawahumu, keinginanmu, kepentinganmu. Nah itu saudara. Ya. Wala tattabi'il hawa. Kenapa? Fayudillaka an sabilillah, niscaya engkau akan tersesat dari jalannya, dari jalan Allah. Ya, innalladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun alim. Nah, persoalannya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, terutama para penguasa yang punya kewenangan, ini lebih condong mengikuti hawa-hunya. Ya. Padahal mereka muslim. Itu persoalan. Mereka disumpah di atas Al-Quran. Ketika dia ingin atau hendak memangku jabatan, mereka bersumpah atas nama Allah. Wallahi, demi Allah. Atau demi Tuhan. Ya. Mereka akan ini dan itu, bla bla bla. Tapi faktanya seperti yang Anda lihat dalam cuplikan video tadi. Itu faktanya. Mereka tidak takut azab. Ya. Padahal mereka punya jabatan terbatas. Nah setelah itu, apa yang telah mereka lakukan terhadap manusia lainnya, terhadap saudara yang lainnya, terhadap kelompok yang lainnya, ini sudah meninggalkan luka yang sangat dalam dan mereka belum tentu memaafkanmu. Itu. Maka dia sebenarnya sudah taken kontrak kepada azab. Ya, ya mesti satu persatu nantinya dipintain maaf. Belum tentu semuanya. Ya. Jadi kejahatan massal itu ampunannya sulit. Karena ampunan Allah itu tergantung kepada manusia yang lain yang disakitinya. Apa nggak mikir seperti itu? Ya. Setelah selesai memangku jabatan, mereka berbuat baik, berbuat baiknya itu belum tentu perbuatan baiknya itu dimaafkan. Memang ada. Ya, memang ada hadisnya bahwa
perbuatan baik itu menutupi dosa. Iya, kalau dosa itu adalah dosa vertikal, dirimu dengan Allah, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lah orang yang disakiti, orang yang dirugikan kan belum tentu. Nah ini yang harus hati-hati, karena Anda bersumpah atas nama Allah. Ya, nah ini berarti kan peringatan, ya, nadhiro. Lalu Allah berfirman tempat yang lain, di ayat yang lain, wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila engkau menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adli. Tuh, kalau tadi di atas bil haq. Ya, ayat yang ini ya surat An-Nisa 8 bil adli, dengan adil. Innallaha kana sami'an basira. Karena Allah menyaksikan. Ya. Karena Allah mendengar. Nah, bagi orang-orang yang tidak beriman, ayat ini dicuekin. Ya. La yu'minu, la yu'minu. Nah, jadi dianggap remeh, dianggap enteng oleh para penguasa, oleh para politisi, oleh para penyuka kehidupan dunia. Ayat ini dianggap sepi. Nah, jadi nasihat Al-Quran ini, nasihat Allah ini, ya, preventif bagi orang-orang yang berniat ingin berkuasa, berniat ingin mencari jabatan, berniat ingin mencari popularitas, berniat ingin mencari harta dengan cara menjabat. Ini peringatan buat Anda. Ya. Ya, karena Mahfud, saudara Mahfud sudah berkata, orang yang baik itu bisa rusak gara-gara sistem yang rusak. Hati-hati. Hati-hati, saudara. Nah, itu saudara, perjuangan berat seorang mukmin muslim itu yang menghadapi situasi semacam ini. Ya, kalau perangnya perang fisik, saudara, seperti di Palestina sana atau di negara-negara yang sedang konflik bersenjata, itu tidak perlu memikirkan sampai berat otaknya. Ya, tinggal angkat senjata dengan niat yang bersih, kemudian perang, gugur, syahid. Lah kalau sekarang di Indonesia, ya, perang seperti apa secara fisik itu? Kan nggak ada medannya. Ya, medannya ya medan politik. Demo. Setelah demo apa hasilnya? Ya nggak ada perubahan. Ya. Jadi seperti itu, saudara, kondisi sistem hukum di negeri kita ini. Selama mereka para pendusta yang berkuasa, nggak akan ada baik-baiknya. Itulah penilaian menurut Al-Quran. Begitu, saudara. Nah, jadi segala peristiwa itu sejalan dengan Quran. Baik peristiwa yang hak maupun peristiwa yang batil, itu akan kelihatan dari kacamata Quran. Ini repotnya masalahnya. Orang menafsirkan Quran itu dari tafsir ke tafsir, dari pendapat ke pendapat. Padahal Quran itu isinya dua, ayatul kauliyah, Al-Quran 30 juz, dan ayatun kauniyah, yaitu fakta-fakta yang ada. Makanya afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah kalian perhatikan Al-Quran? Ya, tadabbur kalimatnya. Tadabbur itu adalah korelasi antara kejadian, korelasi antara peristiwa dengan data yang dituliskan dalam Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama, para kiai. Begitu, saudara, cara melihat situasi. Jadi kita ini akan tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan menghadapi segala hal carut marut yang berlangsung itu. Ya, jadi
nyata sekali pembohongnya ketika mereka bersumpah demi Allah, yang diperbuat adalah melawan Allah. Nah, itulah penilaian kami, penilaian Al-Quran. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.